bersyukur untuk kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Perkenalkan, nama saya Contoh Nani dan yang akan memimpin ibadah kita hari ini. Ayo anak-anak sekolah minggu, pastinya sudah siap ya. Kita sama-sama memuji Tuhan yang mengatakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami, biarlah melalui ibadah ini sungguh mempermuliakan nama Tuhan dan anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, anak-anak Tuhan katakan amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita sama-sama memuji Tuhan yang mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan. Ayo mana tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, supaya apapun yang disampaikan melalui firman Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat aku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Adik-adik, kalau menurut kalian berkata jujur itu apa sih? Kata jujur berarti tidak melakukan kebohongan atau tidak berkata bohong. Bisa juga berkata apa adanya atau berterus terang. Contoh orang-orang jujur dalam tokoh Alkitab adalah Yusuf, anak Bapak Yakub. Yusuf adalah anak yang penurut dan jujur kepada ayahnya. Maka dari itu, dia dikasihi dan disayang oleh ayahnya. Juga di dalam pekerjaannya, Yusuf dipercaya oleh majikannya, yaitu Bapak Potifar, karena kejujurannya. Adik-adik bisa baca atau minta tolong mama papanya di Alkitab, kitab Kejadian itu tentang Yusuf ya. Nah, contoh lainnya yaitu Yosua dan Kaleb. Sebagai pengintai, mereka berkata jujur dan berterus terang tentang negeri yang mereka intai. Nah, adik-adik juga bisa baca atau minta tolong orang tuanya membaca Alkitab di kitab Bilangan 14 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus, Yusuf, Yosua dan Kaleb, dan juga tokoh-tokoh Alkitab lainnya tentang kejujuran. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 16 ayat 13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nah, adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang jujur. Karena kita adalah anak-anak Allah, berarti kita mewarisi kebaikan dan kebenarannya. Jika kita jujur, baik teman, orang tua, dan orang-orang di sekitar kita akan percaya dan sayang pada kita. Terlebih lagi Tuhan kita Yesus akan sangat sayang dan mengasihi kita semua. Mau disayang sama Tuhan kan? Yuk sama-sama kita belajar jujur, karena Tuhan sangat sayang dan mengasihi anak-anak yang jujur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kejujuran. Artinya bahwa kita tidak boleh berbohong karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin sepanjang ibadah kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, baik sekarang bahkan minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di minggu depan adik-adik semua, shalom.